Selamat berjumpa kembali ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan obrolan dengan topik merawat sifat pengasih dan sifat penyayang. Namun, sebelum masuk ke dalam pokok obrolan, setiap mengawali obrolan ini, saya akan mengingatkan kita semua dengan mengulang, dan mengulang tentang hakikat beragama. Apapun agamanya adalah untuk membangun manusia agar menjadi insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Jadi hendaklah kita sadar dan ingat bahwa menganut agama itu niatnya untuk membangun diri kita sendiri agar bersemi akhlak mulia dan budi pekerti luhur tersebut di dalam hati atau di dalam rasa pangrasa kita. Mengapa harus diulang, dan diulang? Dimaksudkan agar kita terbiasa melatih tindakan yang akhirnya akhlak mulia dan budi pekerti luhur membudaya dan tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita sehari-hari. Mari dibiasakan setiap kita melaksanakan ritual keagamaan, termasuk mengikuti obrolan kita ini, bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah akhlak mulia dan budi pekerti luhur tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan tutur kataku sehari-hari? Apabila sudah bersyukur kehadiratnya, tetapi apabila belum, mari bergegas melakukan langkah tindak untuk memperbaikinya. Oke? Dengan komitmen tersebut, mari kita masuk ke dalam obrolan kita dengan topik merawat sifat pengasih dan sifat penyayang. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa. Setiap mengawali kegiatan, mari kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri. Sudahkah sifat pengasih dan sifat penyayang tercermin dalam tingkah laku, perbuatan, dan tutur kataku sehari-hari? Untuk itu tentunya kembali tadi saya katakan bahwa apa-apa yang telah kita dapat, dalam hal ini adalah sifat pengasih dan sifat penyayang
Sebagaimana telah kita utarakan dalam pertemuan sebelumnya, diawali sejak dini agar dewasanya nanti di era kerjanya sifat pengasih dan sifat penyayang tadi tetap tercermin dalam tingkah laku, perbuatan, dan tutur katanya. Pertanyaannya lalu, mengapa sifat pengasih penyayang tadi kok harus dirawat? Karena kita juga harus bisa menyadari bahwa setajam apapun pisau ibaratnya, apabila tidak dipergunakan dan hanya lama disimpan, tentunya makin lama juga makin tumpul dan tidak tajam lagi. Demikian juga sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Khususnya tadi sifat pengasih dan penyayang. Ini perlu kita rawat dengan tindakan-tindakan nyata. Karena apa? Karena ciptaan Allah di muka bumi ini berpasangan dan seimbang, tergantung kita bisa tetap mempertahankan keseimbangan itu atau tidak. Kita manusia memiliki dua sifat antagonis, yaitu yang pertama, sifat baik yang berasal dari ruh suci, mempunyai sifat kesucian layaknya sifat yang maha suci. Dan yang kedua, sifat buruk, karena kita ketempatan hawa nafsu yang berkiprah atas kendali iblis, setan, dan sebangsanya. Dan kita juga harus ingat bahwa setiap perintah petunjuk Tuhan itu terdapat di dalamnya adalah ujian bagi kita. Yang benar, maksud perintah Tuhan ada petunjuk, kemudian ada merupakan ujian. Oke, mari kita buktikan. Kita misalnya sedang duduk bersantai di halaman depan rumah. Tahu-tahu datang seseorang peminta-minta. Kemudian kita berusaha untuk memberinya sesuai dengan kemampuan. Nah, itu perbuatan baik, bukan? Karena itu adalah merupakan pengejauhan tahan dari sifat pengasih kita kepada sesama. Tentu itu adalah perbuatan baik. Namun coba mari kita bayangkan, seandainya orang yang sudah kita beri tadi kemudian pergi tanpa sadar, kita berkomentar baik terlesan maupun dalam hati. Orang sehat-sehat kok minta. Nah, coba bayangkan, apakah komentar seperti ini merupakan perbuatan baik atau justru sebaliknya menghilangkan atau menutupi perbuatan baik yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan ini harus kita perbaiki dan harus kita ingat, hal-hal seperti ini pasti akan terjadi. Tidak usah melihat kepada orang lain, tapi tolong mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Pernahkah kita melakukan hal seperti itu? Kalau pernah seperti itu, mari mulai detik ini kita hentikan. Demikian juga sifat penyayang. Misal satu saat kita karena punya kebun, ke kebun.
Tahu-tahu di kebun itu ada kambing. Orang masuk, yang namanya kambing, melihat tanaman yang hijau-hijau daunnya, tanpa pikir panjang ya dimakan, kan gitu. Kemudian kita menghalaunya keluar dari kebun tanpa menyakiti si kambing tadi. Setelah keluar dari kebun, perbuatan baik kan, menyayangi sesama, gitu, perbuatan baik. Tapi coba bayangkan, hal kedua tentunya akan terjadi lagi. Manakala setelah si kambing pergi dari kebun kita, tanpa sadar kita berucap baik terlisan atau dalam hati. Punya kambing mbok diberi tambang atau tali, diikat baik, diberi pakan yang cukup, sehingga tidak masuk ke kebun orang dan merusak tanaman orang lain. Dasar, nah coba. Kalau kita komentar seperti itu, mungkinkah perbuatan baik di mana kita itu sudah menghalau si kambing keluar dari kebun, itu perbuatan baik. Tapi dengan lontaran kata kita, bisa jadi perbuatan baik tadi akan tertutupi oleh apa yang terucap atau tidak terucap. Dasar orang dan lain sebagainya, pikirkan sendirilah. Nah, tentunya ini perbuatan yang tidak baik dan harus kita sadari hal-hal seperti ini. Amat disayangkan apabila kita sudah membangun sifat pengasih dan penyayang sejak dini, di masa kerjanya tahu-tahu hanya karena lupa, bukan haknya diambil. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa selalu mengasah, maka kita tidak akan berani berbuat seperti itu. Karena apa? Karena kita merasa diawasi oleh diri kita sendiri, tentunya Maha Kuasa yang ada dalam diri kita sendiri. Kita bisa bertanya, mungkinkah kita sebagai seorang pengasih kok ngambil sesuatu yang bukan milikku? Tentunya kita tidak akan berani berbuat seperti itu. Hal-hal yang seperti inilah yang harus kita pupuk, kita jaga. Jangan sampai sifat-sifat baik pengasih maupun penyayangnya itu kita jaga dengan baik. Karena apa? Seperti tadi sudah saya katakan bahwa sifat kesucian ini berasal dari ruh yang ditiupkan ke dalam diri setiap manusia, mempunyai sifat kesucian. Tapi jangan lupa bahwa sifat kesucian tadi terperangkap dalam wadah manusia yang ketempatan hawa nafsu. Oleh karena itu maka kita harus bekerja keras, melawan dengan keras sang hawa nafsu yang berkiprah atas kendali iblis, setan, dan sebangsanya. Jangan sampai justru sebaliknya kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Amat berat kita untuk melawan hawa nafsu tadi. Karena apa? Karena si iblis itu sudah mendapat rekomendasi dari Yang Maha Kuasa. Saya bacakan ya ayatnya. Ben ora kleru.
yaitu surat Al-Hijr ayat 39 Al-Quran ini. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua." Al-Hijr 40. Kecuali hamba-hamba Engkau yang muklis di antara mereka. Yang dimaksud dengan ini catatan loh ya. Yang dimaksud dengan muklis ialah orang-orang yang telah diberi taufik untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah. Nah, berat bukan? Tantangan kita agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Oleh karena itu, maka kita wajib, sekali lagi, wajib melakukan perang suci. Yaitu perangnya kesucian menghadapi keburukan yang terdapat dalam hawa nafsu atas kendali iblis, setan, dan sebangsanya. Itulah yang dinamakan jihad. Jadi jihad itu untuk memerangi sifat buruk kita sendiri oleh sifat suci kita sendiri. Jadi jangan diartikan keluar. Jihad itu terus kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap orang yang tidak sependapat. Bukan. Karena sesungguhnya jihad itu untuk diri kita sendiri. Jadi, jangan sampai nanti kemudian ada orang yang berbeda pendapat, berbeda baju, kemudian disalahkan dan sebagainya. Tidak. Jihad itu atau perang suci itu untuk keselamatan diri sendiri. Coba kita lihat di dalam Al-Qur'annya, yaitu surat Al-Ankabut ayat 6. Di sana dikatakan, "Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dari semesta alam." Nah, itulah. Jadi hati-hati, memanai jihad itu adalah untuk keperluan diri kita sendiri, untuk keselamatan diri kita sendiri. Jangan ditujukan kepada orang lain yang berbeda pendapat atau berbeda kepercayaan dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua.